Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih hidup lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Entah gimana, Bu. Taksi keluar tadi menghadapkan jahitan, Dato. Taksi masih juga mengambil penjahitan. Bukankah seharusnya dia tak usah lagi mati bulan sekarang? Biarlah, Dato. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilan itu tidak cukup untuk kita makan keluarga kan, Bu? Bagaimana kata itu? Mintaksi nampaknya belum mau bersuami, Dato. Tapi dari pihak lelaki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Ah, uang, Dato. Maaf, Bu. Bukan maksud aku juga adik sendiri. Aku dari mana kita? Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian seperti pokok ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Nato. Tidak, Nato, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu Mintaksi bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintaksi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa ketika mulai sekaligus, Bu, ada harta, ada, Bu. Di manalah dicari, Nato? Adik kau Mintaksi hanyalah gadis biasa. Apalagi sekarang keadaan kita lagi susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintaksi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintaksi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku mau tugas lagi dalam usaha. Kalau saja aku punya uang, sejuta saja. Buat perkawinan Mintaksi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Nato. Sesudah Mintaksi nanti, datanglah giliranmu, Nato. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku pikirkan senang milikku sekarang ini. Sebelum saudara-saudara senang dan ibu pecah atas cerita nanti. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Nato. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya.
kita. Faktanya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia bekerja keras, tentu akan berguna bagi masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering melihat sepeda bersamamu? Dia itu teman-teman sekedar jauh. Tapi ibu rasa ia pantas sekali buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa ia bukanlah orang yang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau kau suka, Sudahlah. Buat apa aku bicara kami sekarang? Mungkin 10 tahun lagi nanti, kalau semuanya sudah beres. tapi kalau Mintasi nanti sudah kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya seperti itu, belum kalian anak-anakku hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang lagi lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu. Bang, Tidak. agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, buat perkawinan Mintasi nanti. Di mana dia, Bu? Ada tenda hitam. Bang Narto, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang tua. Ia serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan langsung dengan orang tua. Kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian ia menyingkirkan diri dan menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dari di sini. Aku kira juga ia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya kapal lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Bu? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum kutaruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan ya? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tidak lagi bagus katanya. Pakaiannya sudah compang-camping. Dan kopiah
tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun sama-sama. Ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diri makanya. Pak Tirto, banyak ceritanya tentang ayah. Iya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Seharusnya kita sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Ada kabar aneh lagi nih, Bang. Tadi aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, dan aku pun mengajarkan bahasa Indonesia kepadanya. Bagus baikku. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya kau bisa berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini. Aku hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau lebih tinggi lagi karena aku tak punya ayah. Tidak ada orang yang membantu aku. Tapi kau main yang sekolah tertinggi. Aku percaya kau pasti bisa menemukan sekarang ini. Waalaikumsalam. Ya, sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di sana. Waktu saya lewat di situ tadi. Enak tuh, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, dia melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pelukis. Lah, kenapa semua jadi diam? Orang tua. Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya, coba kulihat. Siapa Mun? Tidak ada orang kelihatannya, Bang. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu duduk itu. Mungkin Abu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan, Nak. Mungkin dia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nana Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh, engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, memang ini adalah anak-anakku semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak.
belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya Bintar Sihaya. Ya, ya, pintar sih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik seperti masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku sendiri tak tahu di mana harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah menjadi orang pandai sekarang. Narto bekerja di perusahaan tersebut dan Mai pun tak pernah tinggal saat di sekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Bintarsi, dia ingin membantu aku menjahit. Hari itu 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malah bagi dulu, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti bulu kuahnya dan terlambat kehancuran. Saham-saham yang dibeli merosot dengan nilainya semakin kurang ini. Sesudah itu, segala yang dikerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Cara sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak cucuku berangkat kembali di mana ada di jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah kau memberikan ayah-ayah yang telah membuatku apa? Narto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, kaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah-ayah yang jelas? Baik, ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Narto, Kami tak punya seorang ayah. Kapan kau punya seorang ayah? Narto, apa katamu itu? Kami tak punya ayah, kataku. Kalau kami punya ayah, lalu apa guna kami bertulang selama ini? Jadi punya orang. Waktu aku beberapa tahun, aku dan ibu habis saja aku di dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya ayah, lalu apa perlunya aku menjadi asuhan? Waktu aku ber-10 tahun, kami tak punya seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, belum tahu kau menangis selama dulu. Karena kau tidak bisa menilai seperti kawan-kawan yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian terobek dan terbayang sana sini. Itu semua terjadi karena kita tak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa kita melayani selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah mengapanya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu berharapan. Dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini adalah kesalahan ayah. Ayahmu yang aku salahkan. Lalu kemudian, aku jadi budak sumpahan orang. Dan ibu jadi babi, mencuci pakai kotor orang lain. Tapi aku mengganggu kerjaan buat mengganggu. Aku buktikan kalau aku dapat memakan budaku, aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang
lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara, tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga, meskipun aku tidak benar kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain terbayang di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia berdekat diri dengan seorang perempuan, lalu menyeretnya ke dalam lembah kebenaran. Rupanya kepada anak dan istrinya, bukan rupanya kepada kewajibannya, karena nafsunya terlalu banyak di neraka. Utangnya yang dia tinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, sampai jauhan bersimpan oleh ibu, ikut menyelam bersama ayah yang meninggal itu. Ya, masa kita susu sangat tersiksa. Maka jika kita mengayah ayah itulah musuh besar saja. Narto, Bang Narto, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Bang. Baikun, sering mendengar ucapan kalimat saya kepada orang yang bertaruh seperti itu. Cuma karena ada orang tua yang masuk di rumah ini, lalu kau mengatakan kalau iya kita, dia tidak kenal, sama sekali tidak menurut. Coba kau perhatikan, apakah kau bisa merasakan kalau kau benar-benar ayahmu? Tapi Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus menjaga dan merawatnya. Jadi maksudmu ini bercerita ia menyebabkan hawa nafsu di mana-mana, lalu ia kembali ke rumah ini karena sudah tua, dan kita harus merawatnya. Aku tidak setuju. Narto, sampai hati benar berkata seperti itu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Kalau yang cantik, memang kau belum pernah punya seorang ayah, tapi dia sudah meninggal 10 tahun kembali. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang benar-benar sendiri. Aku tidak pernah buta budi dan dunia ini. Aku merdeka, merdeka-merdekanya dulu. Aku yang berdosa dari itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar kata menakut. Aku cuma seorang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima. Baiklah, aku akan pergi. Tapi kau tahukah kau Narto, bagaimana saja rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang berusaha sebagai pengutus oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, dalam apapun aku berterus dalam kesalahan ini, aku tidak akan membawa. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang mau menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Kalimun, apa kau pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti itu? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi seperti dalamku, aku tak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan berkeras, Bang Narto. Kau melanggar dia. Ingat, siapa yang menyatakan kau? Kau lupa, akulah yang membiayai selama ini dari pengajaran sebagai guru yang satu semua. Ayahmu sudah berada dalam aku. Kau menyebutkan Jangan kau melanggar dia. Jangan kau. Aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baik,
perempuan jika kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tak pernah merasakan dilupain karena cinta tak punya seorang ayah. Nah, sudahlah, demi kemuliaan saudara-saudaraku, jangan berita seperti aku. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu ayah. Apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Mana ayah akan pergi sana? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku bukan seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang meninggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Karena aku yang kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu. Tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke dalam sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang dinaikkan oleh angin topan. Demikianlah kata ibunya. Pak, bagaimana Abang? Apakah Abang tidak bisa memaafkannya? Besok di hari raya. Dan sendirinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Mana yang harus kita berbuat? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Kalau kita tepat seperti ini, Abang tidak pergi. Ya itu ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku seperti terdakwa. Mengapa kalian menggunakan aku saja? Aku sudah membuang semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Ya, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang Abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja kalau Abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pasti pulang. Maimun, balik. Mana ayahnya? Mana ayahmu? Tidak aku lihat. Hanya kepiah dengan itu saja yang bebasi. Maimun, di mana kau mendapatkan kau di dalam itu? Itu malam menjatuhkan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah melihat tunggal. Dia tak tahu dua bina angkali
sendiri.